Ya, selamat pagi ya dulur dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas ya. Balik lagi bersama Cak Ewan dalam program obrolan komunitas ya. Yang mana ini merupakan ruang inspiratif yang menghadirkan cerita, gagasan, dan aksi nyata dari berbagai komunitas di Palembang dan Sumatera Selatan. Nah, pagi ini kita bakal ngebahas tema yang ini sejalan sama tema besar kita hari ini, ialah Green Radio. Kalau Jumat kita ngebahasnya Green Radio, Cek. Kalau kita tema untuk obrolan kali ini ialah dari sampah menjadi berkah, kolaborasi untuk lingkungan dan pendidikan. Nah, dulur pendengar perompak di mana pun berada, Cak kita tahu persoalan sampah nih masih jadi tantangan besar di sekitar kita. Tapi di balik itu tuh ada gerakan luar biasa yang mampu mengubah sampah tuh menjadi suatu yang bernilai bahkan berdampak pada dunia pendidikan. Dan hari ini kita akan berbincang langsung bersama narasumber inspiratif dari gerakan kolaborasi nasional sedekah sampah untuk pendidikan. Ini apa sih Cak Manunian gerakannya nih? Jadi kita bakal tanya-tanya buat dulur-dulur yang pengen ikut nanyo juga, ini bisa ya gabung ke WA kita di 0897 7884 884 atau bisa juga lewat telepon di 0711 351 656. Atau kalau misalnya nak bertanya lewat YouTube boleh. Nah, bisa langsung ke YouTube-nya RRI Palembang. Kita sekarang YouTube-nya di RRI Palembang dulu ya, karena yang di Perompat masih kena blokir Caknya. Agak lama itu diblokir ya sekali nih ya, kena copyright. Nah, jadi dulu kalau misalnya nak bertanya gancang lah ke situ. Atau misalnya nak nonton nak jingok langsung. Ini siapa sih narasumber kita? Siapa tahu ketemu di jalan ya ya. Bisa langsung ke YouTube RRI Palembang dulu Nah, jadi ini kita langsung tanya-tanya dulu ya apa nih? Perkenalan dulu kali masa langsung nanya udah sopan kan kita. Ya, halo Cek. Kalau di Perompat ini Cek kita biasanya pakai bahasa Palembang. Siap. Tapi kalau misalnya Cek itu agak kesusahan ya, Cek Wahyu agak kesusahan pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, enggak masalah ya. Siap. Jadi ini sudah hadir bersama kita Wahyu Gria Suryana selaku Presiden GKN Sedekah Sampah. Selamat pagi. Ya, pagi Mbak Yohan. Ya, aku panggilnya apa nih? Boleh, Cek Wahyu boleh. Cek Wahyu boleh. Siap. Ya. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Ngomong-ngomong ini pertama kali ke RRI atau udah pernah sebelumnya? Ini yang ketiga kali. Ketiga kali. Iya, yang pertama itu mungkin di tahun 2022 rasanya. Oh, udah lama sih. Iya, siap. Itu yang pertama. Kalau yang kedua? Yang kedua itu sama Mang Dolah. Oh, Wak Dolah. Iya, Wak Dolah. Masih dalam ini gerakan sampah, tapi pada saat itu baru 4 atau 6 bulan berdirinya gerakan sedekah sampah. Nah, ini kami hadir kembali setelah kami berdiri lebih dari 1 tahun, Cek. Lebih dari 1 tahun. Iya. Pastinya ini sudah ada update baru dong. Siap. Pasti infonya apa gerakan-gerakan gebrakan ini ya. Jadi mungkin kita flashback dulu nih. Mungkin ada dulur yang kemarin tidak sempet melo siaran kita. Nah, kali ini mungkin bolehlah Cek Wahyu bantui diceritakan lebih dulu nih, gerakan kolaborasi nasional sedekah sampah untuk pendidikan ini apa sih sebenarnya? Baik, sebelumnya terima kasih banyak Cek Yohan telah memberikan kami kesempatan dari gerakan kolaborasi nasional sedekah sampah untuk pendidikan untuk bisa menyapa penggemar radio RRI Perompat Palembang. Izin Cek kami memperkenalkan diri kembali. Saya Wahyu Gria Suryana, biasa dipanggil Wahyu. Boleh dipanggil Cek Wahyu boleh. Nah, ini ditunjuk sebagai Presiden Gerakan Kolaborasi Nasional Sedekah Sampah untuk Pendidikan. Nah, gerakan ini Cek sebenarnya diinisiasi atau penggagasnya itu Bapak Briliansah. Nah, di samping itu kami dengan berbagai lembaga itu bersepakat untuk bisa mendirikan gerakan yang dampaknya itu bisa langsung ke lingkungan dan pendidikan sekaligus. Nah, ini dari berbagai lembaga ini diantaranya Kepala Yayasan Indonesia Legasi itu ada Ibu Heni Nureni, ada Ketua Sekolah Quran Trainer Indonesia, itu ada Ustadz Safi'i, ada juga Kepala Quran Nikfam, itu ada Mas Denny sekaligus Kepala Bank Sampah Indonesia Legasi, dan juga ada Mas Rahmat Prawito selaku pimpinan media online dan development. Nah, disinilah kami berdiskusi terkait 2 krisis yang sering kali
terabaikan. Walaupun sebenarnya sudah kita rasakan sejak lama seperti itu, Cek. Nah, apa krisis itu? Yang pertama adalah krisis lingkungan. Ya kan? Kalau berbicara lingkungan ini luar biasa. Sampai saat ini belum ada satupun alternatif terbaik yang memang mampu berdampak secara langsung baik terhadap kondisi sampah atau lingkungan secara umum. Ya kan? Bahkan ketika kita membuka berita, ya kan, Indonesia ini menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, Cek. Dunia, bayang ke ya. Dari sebanyak idak negara kita nomor 2. Kita nomor 2. Alkenyo. Nah, dari sini dan berbagai berita tentunya. Bahkan kita sudah sering melihat di sekitar lingkungan kita ini sudah tercemar. Hujan dikit banjir, ya kan? Bener. Berbagai anak-anak sungai hilang oleh sampah diantaranya. Dan bahkan di beberapa titik di Kota Palembang kita tidak jarang melihat tumpukan-tumpukan sampah. Orang-orang dengan kesadaran bahwa dampak sampah itu luar biasa ini, kita agak prihatin sebenarnya melihat kesadaran dari masyarakat maupun orang-orang yang memang tentunya punya kewajiban terhadap kondisi sampah. Nah, itu krisis yang pertama, Cek. Nah, yang kedua, krisis pendidikan. Oh iya benar. Di Indonesia masih ada 4,1 juta angka anak putus sekolah. Ini belum turun-turun sejak tahun 2022. Jadi udah 4 tahun angka itu belum turun. Masih 4,1 juta. 4,1 juta. Iya. Wow. Hal ini kami kutip tentunya dari berita juga, Cek. Dari Kementerian Pendidikan juga. Dan bahkan kita melihat juga di sekitar kita, Cek, bahkan di lampu merah, tidak jarang yang harusnya anak ini masih mengemban pendidikan dengan baik, dengan nyaman, dia terpaksa jual kantong, jual tisu, tidak jarang jadi badut dan seterusnya. Di pasar tradisional pun sama, Cek. Ada anak-anak yang terpaksa juga ikut jual kantong. Apakah ini kehendak mereka? Tidak rasanya, Cek. Tidak mungkin. Iya, karena mereka belum ada kehendak. Iya, biasanya anak-anak ini masih pengen main, pengen belajar, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Nah, tapi mereka terpaksa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Cek. Ya kan? Atas kondisi keterbatasan mereka. Dan bahkan di salah satu binaan kami di Rumah Tapis Pinggiran yang berlokasi di Silaberanti, itu ada 9 beradik yang sekolah itu cuma 2, Cek. Yang lainnya putus sekolah. Cuma 2. Wah, agak merinding kami kalau bahas-bahas hal demikian. Ini masih di Kota Palembang, belum di daerah-daerah lainnya. Nah, atas 2 keresahan inilah, Cek, kami dengan berbagai lembaga bersepakat untuk bisa mendirikan gerakan kolaborasi nasional sedekah sampah untuk pendidikan. Gerakan yang sederhana, hanya dengan mensedekahkan sampah botol plastik, dan jika ini dilakukan secara bersama-sama, ini akan memberikan dampak besar baik pada lingkungan maupun pendidikan sekaligus. Itu, Cek. Dan alhamdulillah peresmiannya itu pun kami melibatkan seluruh kalangan masyarakat, dari pemerintahan Kota Palembang, dari instansi-instansi, BUMN, BUMD, tokoh-tokoh masyarakat, dosen, mahasiswa, guru, dan serta berbagai komunitas. Itu kami undang untuk bisa meresmikan gerakan kolaborasi nasional sedekah sampah untuk pendidikan di tengah keterbatasan kami pada saat itu, Cek. Jadi kami itu masih adu keterbatasan, tapi kami berikhtiar, ini harus di launching, ini harus diresmikan sekarang, karena kalau kita nunggu siap baru berjalan, ini sulit. Nah, maka dari itu kami bersepakat mendirikan gerakan ini di 1 November 2024, Cek.
tepatnya sudah 1 tahun 6 bulan lebih berjalan. Iya, Alhamdulillah. 1,5 tahun. Jadi Iya. dengan segala yang melatar belakangi dan pas saat launching itu masih terbatas pastinya ya. Iya, benar, Sampai sekarang udah 1,5 tahun pastinya udah berkembang jauh lebih pesat pasti. Ya. Aku yakin itu. Siap. Karena aku juga meloi, media sosialnya aku meloi. Wah, siap. Terima Biasa kasih. kepo. Iya, benar. Jadi dari latar belakang lingkungan, dari latar belakang pendidikan, karena itu dua hal yang sebenarnya bertolak belakang tapi bisa disatukan di Iya, gerakan kolaborasi nasional sedekah sampah ini. Nah, Cek, tadi kan katanya ini dari sampah botol plastik, Cek ya. Iya, Cek. Cek, itu Cak mana sih konsepnya sebenarnya sedekah sampah ini berjalannya tuh? Nah, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, Cek, gerakan ini benar-benar sangat sederhana dan seluruh masyarakat, seluruh kalangan itu bisa ikut serta, Cek. Jadi hanya dengan sedekah sampah, yang biasa kita sering abaikan, Cek. Kita nih kadang haus di jalan, haus di tempat-tempat tertentu, beli air mineral, kadang tidak bawa tumbler. Yo. Kita beli, buang. Ya syukur-syukur dibuang di kotak sampah. Cuman kita ini tidak jarang masih lihat di tempat-tempat area publik itu sampah-sampah botol ini berserakan. Nah, gerakan ini sangat sederhana, hanya dengan mensedekahkan sampah botol plastik tadi yang biasa kita abaikan, kita sudah bisa jadi pahlawan pendidikan untuk anak-anak yatim duafa. Kayak itu. Nah, dari sampah botol plastik ini kami himpun, kami jemput, ada tim penjemput sedekah sampahnya, terus kami olah di Desa Quran Palembang. Nah, Desa Quran Palembang itu lokasinya di Lebak Jaya 3, Jalan Maizen, arah Pusri, yang kita sering kenal dengan Pusri kan. Yo, arah Pusri. Nah, arah Pusri, Jalan Lebak Jaya 3. Nah, di situ ada Desa Quran Palembang. Desa Quran itu destinasi edukasi wisata Quran. Nah, jadi kalau nak nganter langsung boleh, nak kita jemput juga boleh. Insya Allah ada timnya. Nah, di lokasi itu juga ada Sekolah Quran Trainer Indonesia, Cek. Nah, Sekolah Quran Trainer ini salah satu mitra kolaborasi kita, salah satu tempat kita akan distribusikan produk-produk yang akan dihasilkan. Nah, di Desa Quran ini juga ada Bank Sampah Indonesia Legasi. Nah, bank sampah inilah yang mengolah sedekah sampah untuk diproses menjadi sarana prasarana pendidikan. Nah, jadi dari sampah botol plastik tadi dihimpun, dicuci, terus dicacah, barulah kage di oven, dipres, baru jadi sarana prasarana pendidikan. Dan alhamdulillah kita juga sudah distribusi di akhir tahun 2025 kemarin, Cek. Oh, gitu. Iya. Itu dari botol sampah. Selain botol sampah, apa nerima sampah lain, Cek, sejauh ini? Untuk saat ini kita ini masih keterbatasan alat, Cek. Cuman harapan kita ke depan kita ini sudah ada peta jalannya. Setahun ini kita upayakan sampah botol plastik. Tahun berikutnya apa dan seterusnya. Tapi harapan kami seluruh jenis sampah ini bisa kami olah. Yaitu ya, untuk saat ini kami masih ada kemampuan untuk mengolah botol plastik. Ke depan kita akan seluruh jenis plastik itu akan kita coba olah. Ya kan, dari menjadi konblok, menjadi genteng, dan produk-produk lainnya. Nah, ke depan juga kami akan mengolah seluruh jenis sampah rumah tangga. Nah, kalau saat ini kan di Desa Quran tadi, di Sekolah Quran Trainer, kami juga sudah menghadirkan SPP dibayar sampah, Cek. Nah, jadi anak-anak, iya, Cek. Jadi anak-anak yang sekolah di Sekolah Quran Trainer ini 100% dari kalangan anak yatim duafa. Di balik itu yang sebelumnya mereka gratis, ternyata kalau cerita dari kepala SIT-nya, Ustaz Syafi'i tadi, wah ini operasionalnya makin tinggi. Nah, dari situ maka kami berdiskusi, tercetuslah program SPP dibayar sampah dan sampah limbah rumah tangga dari anak-anak yatim duafa ini diolah di bank sampah tadi, itu jadi pupuk organik cair, pupuk kompos, dan selanjutnya kita jual, dan hasil penjualannya itu untuk biaya operasional anak-anak tadi, Cek. Biaya operasional ya. Jadi dari sampah botol tadi itu yang proses menjadi produk ya. Iya, Cek. Kalau boleh tahu, Cek, sampai sekarang ini sudah 1,5 tahun ini, produk apa besi yang sudah dihasilkan dari sampah botol itu? Nah, alhamdulillah, Cek, sudah 1,5 tahun berjalan ini di tengah keterbatasan kami. Sekali lagi kami ini terus memperbaiki produksi tentunya.
awalnya kami itu di awal-awal pendirian kami baru mampu membuat lehar ngaji sama papan ujian. Nah sekarang kami sudah bisa buat meja sama kursi, Cek. Oh. Iya. Nambah ya. Iya, sebenarnya kami tuh pengen bawa ke sini, cuman ya tidak bisa ditampilkan juga kan. Jadi sudah ada meja dan kursi yang juga sudah kami distribusikan ke berbagai tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi sudah ada 38 meja dan kursi yang sudah kami distribusikan, Cek. Jadi ini double ya. Jadi apa? Dari sampah itu untuk lingkungan, terus ke pendidikan, terus sekarang sedekah pula berupa produk dari sampah itu. Tapi Cek, aku agak penasaran nih, Cek. Yang katanya kan SPP dibayar pakai sampah. Itu apa ditentukan dari sekolahnya? Oh, per murid harus bawa sampah sekian atau bebas? Sebanyak mungkin boleh, atau misalnya aku bulan ini cuma dapat dikit, Pak. Aku bisa cuma ngumpul misalnya sekian, itu boleh juga, atau ada batas minimal, batas maksimum gitu? Kalau kami tidak ada ketentuan sih, Cek. Karena memang kami tidak pengen kaget anak-anak ini laju keliru. Kita paksakan mereka ini per bulan harus bawa sekian kilo. Jadi mereka ini laju ke rumah-rumah tetangga pula minta sampah pula. Nah ini sesuatu yang keliru. Nah jadi kami tidak ada paksaan terhadap anak-anak kami. Yang penting mereka himpun sampah limbah rumah tangga mereka. Ini sampah-sampah organik. Jadi mereka himpun dari cangkang telok, sisa potongan sayur, sisa nasi dan seterusnya. Dibawa mereka ke sekolah Quranpreneur, ya langsung kita olah dan proses jadi pupuk organik cair dan pupuk kompos tadi, Cek. Pupuk organik cair sama pupuk kompos ya? Pupuk kompos. Kompos itu dari yang plastiknya jadi meja kursi. Yang sampah organiknya jadi kompos. Iya. Berarti ini dari rumah tuh mereka bawa dewek itu. Berarti mereka lebih bisa milah-milih sampah dewek berarti? Benar, Cek. Karena memang kami tekan ke anak-anak kami itu kita harus bijak dalam mengolah sampah. Kita harus bijak menggunakan produk-produk yang memang sebetulnya itu merusak lingkungan. Jadi kalau Cek ada kesempatan atau pemirsa ada kesempatan, bolehlah mampir ke Desa Quran Palembang, lihat kondisi langsung, bahkan rumput di sana pun kami bahasanya bukan potong rumput, tapi panen rumput. Oh, panen. Iya, Cek, karena memang kami itu benar-benar mensyukuri apa yang memang kami dapat dari Allah Subhanahu wa taala tentu. Jadi dari air hujan kami tampung, sampah-sampah kami olah dan seterusnya. Dan anak-anak ini juga punya kewajiban untuk menjaga lingkungan tentunya, Cek. Itu ya. Jadi dari yang sampah itu bisa ngebiayain mereka juga, terus ngajarin mereka juga ngolah sampah dan dikonversikan menjadi bayaran sekolah mereka dewek. Iya, benar. Dan tadi katanya ini 100% anak didik itu yatim piatu duafa. Iya, Cek. SPP-nya kan dari yang hasil itu tadi. Iya, Cek. Cek, kalau misalnya boleh, ini nanya lagi nih, ini boleh tak? Kalau misalnya kan tadi ada kursi sama meja, itu dijual komersil juga ada? Apa memang udah gratis, ini kami bagiin, Cek, tuh ke yang lain? Kalau saat ini kami fokus masih mendistribusikan produk-produk ini ke tempat-tempat yang membutuhkan, Cek. Jadi ada rumah tahfiz, dia yang butuh meja untuk ngaji, kita distribusikan ke situ. Ada tempat ibadah yang memang butuh lehar atau butuh sutroh, kita distribusikan ke situ. Atau ada sekolah yang membutuhkan meja belajar, kita distribusikan ke situ, Cek. Jadi untuk saat ini kita masih fokus membagikan ini dengan gratis. Dan tentunya untuk masyarakat yang sudah bergabung sebagai pahlawan pendidikan, untuk komunitas yang sudah bergabung sebagai pahlawan pendidikan, untuk instansi yang sudah bergabung sebagai pahlawan pendidikan, kalau sampahnya sudah cukup jadi satu produk, kita akan branding, Cek. Nah, jadi misal RRI Pro 4 Palembang, RRI Palembang ikut gerakan kolaborasi sedekah sampah, kita jemput rutin dan hasil sampahnya sudah cukup untuk satu buah produk, kita akan branding RRI-nya. Nah, produk ini kalaupun ada rekomendasi dari RRI, oh kami ada binaan misalnya, oh di dekat kami ada panti yang butuh meja, ya kita upayakan distribusi ke situ dulu, Cek. Tentunya dengan ada logo dari instansi terkait, kayak gitu, Cek. Jadi misalnya nih ya dari RRI nih ya, kita kan di sini agak lumayan banyak juga nih sampahnya, kadang masih pakai ada plastik, tapi beberapa juga yang ada sudah sadar lingkungan juga kan ya. Nah itu kami kumpulin nih, jadi tiap bulan kaget kita minta jemput sama Cek Wahyu, kami banyak minta jemput kasih ke
timnya Cek Wahyu itu diolah itu terus disalurkan atas nama kami. Iya, Gitu. atas nama Oh, instansi atas terkait, nama Cek. instansi terkait. Oh, Cak Iya. itu berarti ya. Berarti ini apa ya ngomongnya ya? Cak kolaborasinya Cak tuh ya. Iya benar, Cek. Sesuai nama kami, Cek. Gerakan Kolaborasi Nasional Oke. Sedekah Sampah untuk Pendidikan. Sejauh ini Cek, lah berapa instansi yang kolaborasi sama sedekah sampah Cek? Instansi yang berkolaborasi alhamdulillah cukup beragam sudah, Cek. Jadi sudah ada 9 BUMN, 9 BUMN, 2 BUMD, 1 lembaga negara, 8 dinas kota dan provinsi, 11 sekolah, 1 hotel dan 8 komunitas. Jadi sudah banyak nih, Cek. sudah banyak itu Iya, ya. alhamdulillah, Dari Cek. 8 BUMN itu lah banyak denger. Luar biasa. Itu lah banyak itu sebenarnya. Berarti inilah banyak berarti ini sudah cukup berdampak ini Cek, karena Insya Allah, Cek. iya. Untuk lingkungan juga lah, lumayan lah ada. Iya. Walaupun tidak memang Cek kita kan nomor 2 ya. Jadi Iya. harap maklum kan. Tapi kalau bisa jangan dimaklumi nih. Iya, benar, Cek. Diusahakan. Nah. Jadi kita itu, Cek, sudah menghimpun setidaknya 1,9 ton sampah plastik, Cek. Dalam 1 tahun berdiri ini. Dalam 1 tahun berdiri 1,9 ton. Di tengah keterbatasan kan. Di tengah keterbatasan. Barang lah banyak nih berarti lah jadi. Iya. Bayang, waduh, bejubel. Itu kalau belum jadi, tapi kalau jadi barang dia pasti lebih efisien ya Iya, itulah penyimpanannya. kita langsung distribusi tadi, Langsung Cek. distribusi. Dapat proses distribusi, Iya, dapat benar, proses Cek. distribusi. Oke, itu kerennya nih. Ternyata kerenian itu ya gerakan kolaborasinya. Nah, tapi ada gak sih Cek cerita inspiratif dari penerima manfaat program ini? Karena kan ini juga selain manfaatnya ini bukan cuma untuk ke anak didiknya baik, tapi ke tempat lain juga yang Iya, dapat benar, nih. Cek. Jadi ini nyebarnya kemana-mana manfaatnya nih Cek. Iya. Ada gak cerita Jadi, inspiratif? dari instansi-instansi sekolah-sekolah yang sudah berkolaborasi dengan kami pun mereka sudah sangat mendapatkan manfaat. Mereka antusias, bahkan mereka itu, oh ini kami pengen tempat-tempat lain juga bisa kolaborasi. Bahkan mereka merekomendasi mitra-mitra atau stakeholder instansi tersebut untuk bisa kolaborasi juga dengan kami. Tapi memang namanya kami ini masih berkembang secara bertahap, Cek. Jadi area yang bisa kami backup untuk jemput sedekah sampah itu baru di Kota Palembang. Jadi dari para pahlawan pendidikan pun sudah benar-benar menerima manfaatnya, Cek. Yang biasanya ya sampah ini sering nian kita abai-abaikan baik. Kayak itu kita buang ndak tahu kemana muaranya, kita abaikan pula dan ndak jarang menjadi yang merusak lingkungan area kita dewek. Nah itu mereka benar-benar mendapatkan manfaat karena memang sampah yang mereka sedekahkan ini tentunya bukan hanya dipindahkan dari instansi mereka ke tempat kami terus ke tempat pengepul lainnya, bukan. Tapi memang murni dari tempat mereka ke tempat kami itu diolah menjadi produk dan kita salurkan menjadi sarana prasarana. Jadi mereka itu benar-benar ini luar biasa. Kami tidak nyangka bahwa dari sampah yang kami hasilkan, yang biasa kami abaikan, yang biasa menimbulkan mudarat, ini ternyata menimbulkan keberkahan dan amal jariah. Dari yang tak bernilai ternyata ada nilainya. Itu dari mitra kolaborasi kami, Cek. Nah, terus dari tempat-tempat yang menerima manfaat, yang menerima produk, itu juga sangat berterima kasih. Karena tentunya produk ini selain estetik, karena memang bagus nih produknya, Cek. Bisa dikepoin di IG, di Instagram kami sedekahsampah.idn. Di situ ada proses produksi sama produk-produk yang sudah dihasilkan. Nah itu mereka benar-benar mengucapkan terima kasih karena memang ya selama ini ngaji dengan alas lantai baik. Nah sekarang sudah kita distribusikan meja belajarnya. Itu ada rumah tafis sama sekolah yang sudah kita kasih produk itu dewek, Cek. Nah secara umum ya masyarakat secara tidak langsung juga menerima dampak dari program ini, Cek. Dari pengurangan polusi, dari pengurangan limbah tadi 1,9 ton, Cek. Banyak itu, Cek. Banyak. Siapa ngomong dikit kate itu. Itu emang banyak niat. Dan
sejauh ini jangkauan gerakan ini masih di Palembang ya. Iya, Cek. Cuman harapan kami itu memang sesuai nama, Cek, nasional gitu tuh. Cuman ya karena memang baru kita bertahap berkembang, Cek. Ya. Jadi untuk saat ini masih di Palembang dulu ya. Jadi kalau misalnya kaget tuh mungkin nyebar dulu misalnya kabupaten sebelah lah. Iya. Begoyer ya. Rembet-rembet gitu. Iya benar, Cek. Cuman kalaupun di daerah lain pengen ikut gerakan kami, ya kami juga bisa kasih dalam bentuk edukasi atau sosialisasi tadi, Cek. Karena emang ada juga permintaan kami itu dari luar kota Palembang untuk bisa kolaborasi. Ya berarti untuk saat ini kita bisa edukasinya dulu, Cek. Jadi bagaimana mengolah limbah sampah organik, bagaimana cara mengolah limbah sampah botol plastik dan seterusnya. Jadi kita bentuknya kalau di luar kota Palembang ya masih edukasi dan sosialisasi tadi, Cek. Oke, jadi kalau untuk khusus di Palembang kita bisa langsung aksi, tapi Iya, kalau benar, Cek. di luar Palembang saat ini masih terbatas di edukasi. Iya, Oke, Cek. itu ya. Berarti ini belum saat ini karena belum bisa menjangkau. Tapi kaki kita doakan semoga gerakan kolaborasi nasional sedekah sampah untuk pendidikan ini lebih nyebar luas. Amin. Kalau bisa nih jadi movement nasional. Iya benar, Cek. Kita doakan bersama ya biar ini benar-benar jadi movement nasional karena gerakan-gerakan Cak ini yang kita butuhin. Ya Cak kita tadi sampah tadi banyak bekaparan di mana-mana, pening pala nyingok. Sungai macet, sungai tadi meluber banyunya gara-gara ketutupan sampah. Terus lagi pinggir-pinggir jalan dari kotor, aduh dah. Itu ya. Tapi Cek dari semua itu ya Cek, tantangan terbesar dalam ngajak masyarakat untuk ikut serta dalam gerakannya apa sih, Cek? Kan kalau tadi kan kita bergabung, Cek kan ngomongnya kolaborasi sama instansi-instansi ya. Nah, tapi kalau dari masyarakat umum ada Cek yang misalnya kayak aku nak sedekah sampah Cek itu, nah aku nak anter, Cek itu bisa enggak sih emangnya gitu? Ya. Jadi kalau tantangan ya, Cek. Jadi kami itu ketika melihat sebuah tantangan itu ini ya sebuah ujian untuk kami, ini sebuah kebaikan sebenarnya. Karena emang dari awal berdiri pun kami ya belum ada apapun kayak itu, di tengah keterbatasan kami mampu menghadapinya, apalagi sudah berdiri 1 tahun lebih ya ini kami siap-siap baik untuk terus jalan kayak itu, Cek. Nah, kalau sebelumnya itu memang kendala penjemputan ini menjadi kendala utama kami, Cek. Karena memang sebelumnya kami belum ada kendaraan operasional. Nah ini alhamdulillah sekarang bank sampahnya, mitra dari gerakan kolaborasi ini sudah dapat bantuan dari PLN, Cek. Jadi mereka sudah ada mobil jemput sampah. Nah ini jadi kalau ada masyarakat pengen dijemput sampahnya, ada institusi yang pengen dijemput sampahnya, nah itu bisa hubungi baik di Instagram kami di sedekahsampah.idn. Nanti akan ada tim yang siap menjemput. Nah, jadi caranya juga sederhana, DM by IG, kaget dialihkan ke DM ke IG kami sedekahsampah.idn, nanti akan dialihkan ke call center yang akan menjadwalkan penjemputan, Cek. Kayak itu. Kalaupun pengen lihat langsung lokasi, boleh nian, Cek. Boleh nian, diantar dewe. Iya, laju. Berarti bukan dijemput boleh datang ini. Boleh datang juga, Cek. Nah, jadi biar ngelihat langsung, apa itu desa Quran, apa itu sekolah Quran Trainer, kok bisa anak-anak ini sekolahnya gratis, sudah gratis dapat seragam pulau. Ya kan, SPP-nya hanya dibayar sampah, cak mana nian cara ngolah sampah-sampahnya tadi. Itu bisa langsung datang di Desa Quran Palembang, Sekolah Quran Trainer Indonesia di Jalan Lebak Jaya 3 tadi, Cek. Di Jalan Lebak Jaya 3, daerah Pusri ini ya, daerah Nah, mungkin kalau misalnya ada dulur-dulur yang rumahnya daerah sana, dekat sana, pengen tahu juga, bolehlah ke sana ya. Nah, Cek tadi kan katanya dia dijemput, Cek. Nganter juga boleh, Cek. Nah, pas nganter tuh, Cek misal nih sampah yang kami bawa tuh tidak sesuai kriteria dari Cek. Misalnya kami tadi kan kata botol sampah baik kalau saat diterima. Kami bawa sampah bekas roti, Cek. Cak mana, Cek? Itu cak mana? Diterima enggak masih? Nah, itu untuk saat ini kami itu masih terbatas, baru bisa ngolah itu sampah botol plastik. Itu becek kalau dari kalangan masyarakat. Nah, cuman kalau dari anak-anak kami itulah tadi SPP dibayar sampah dari sampah organik. Tempat kita ini masih terbatas, Cek. Cuman mohon doa dan dukungannya terus. Mudah-mudahan seluruh jenis sampah itu bisa kami olah. Nah, harapan kami di 2026 atau di 2027 itu bisa mengolah seluruh jenis plastik tadi, Cek.
Nah, jadi kalau ini sudah bisa ya kita makin baik produksinya kayak gitu. Iya, berarti kalau misalnya ini terlaksana ya ke depannya berarti nak kata kamu sampah apapun ini oke lah ya, Bisa masuk gitu. kita Terima kalau terima, gitu. Cek. Nah, kalau saat Iya. ini masih dua jenis itulah. Sampah botol sama sampah organik olahan Iya, untuk sampah botol itu dari masyarakat, sampah organik itu baru kita batasi nerimo SPP dari dari anak-anak tadi, anak-anak Cek. baik. Iya. Oke, Cek itu. Cek, tapi Caknya kita jeda dulu sejenak. Siap, Caknya Cek. ya, siapa tahu aus ya nak minum dulu Iya. boleh itu. Tapi dulu jangan mana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau setelah ini kita bakal nyambung lagi ceritanya ya. Jangan mana-mana, tetap di Perempat. Panginditan satebihing
88,4 Perompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur balik lagi bersama Cak Iwan di obrolan komunitasnya bersama Wahyu Gria Suryana, ini Presiden GKN Sedekah Sampah, dulur ya. Dan kita masih berada dengan tema yang sama, itu dari sampah menjadi berkat, kolaborasi untuk lingkungan dan pendidikan. Nah ini Cak Wahyu, kita ada pertanyaan di YouTube nih. Siap. Katanya dari Titi Amalia 1, nak tanya butuh biaya banyak dak yo untuk pengelolaan sedekah sampah? Ada bantuan dari pemerintah dak selama ini, katanya. Siap. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Titi. Untuk biaya dalam pengolahan sampah ini ya sudah kita sama ketahui sebenarnya. Untuk biaya itu besar nih Cek. Jadi kita lihat proyek pemerintah yang sedang digagas sekarang ini miliaran atau bahkan menyentuh angka triliunan. Nah, tapi kami di gerakan kolaborasi ini ya jalan apa adanya dulu. Jadi dari awal berdiri pun kami mencacah botol plastik tadi itu manual Cek. Jadi kami gunting-gunting kenian. Jadi kami libatkan anak-anak sekaligus itu sebagai prakarya mereka, praktek. Dan terus juga ovennya pun masih pakai oven pengurus. Jadi masih pakai oven kue Cek. Itu awal-awal kami berdiri. Nah sekarang alhamdulillah kalau dukungan dari pemerintah ini mendukung dari sisi perizinannya Cek. Jadi kalau kita berbicara anggaran pemerintah lagi di efisiensi Cek. Mana kita nak minta anggaran ke mereka kayak itu Cek. Nah jadi alhamdulillah pemerintah itu sifatnya mendukung dan merekomendasikan. Nah jadi mereka mengeluarkan surat rekomendasi yang memudahkan kami dari gerakan kolaborasi sedekah sampah ini bisa akses ke berbagai dinas-dinas yang memang rasanya perlu kami kolaborasi di situ. Nah, jadi sifatnya kayak itu untuk pemerintahan Kota Palembang. Nah, alhamdulillah ada berbagai masyarakat yang terus memberikan dukungan baik non material maupun material. Ada yang ngasih alat. Terus juga di Bank Sampah Indonesia Legasinya itu itu didukung oleh PT PLN. Nah, kalau kami ini dengan Bank Sampah ini mitra statusnya Cek. Jadi beda. Jadi Bank Sampah ini legalitas kami gerakan kolaborasi ini punya legalitas yang beda. Jadi namanya wadah atau ruang kolaborasi tadi Cek. Jadi seluruh kalangan itu bisa. Nah jadi alhamdulillah kalau sekarang itu alat-alat pengolahan kami itu sudah hampir lengkap sebenarnya Cek. Jadi dari oven, dari mesin cacah, terus juga proses finishingnya juga sudah ada. Nah tapi memang ada beberapa alat-alat yang memang sedang kita upayakan juga Cek, biar produk-produk ini ya makin membaik ke depannya Cek itu. Cek itu jadi Cek ya. Iya, Cek. Itu kita baru dapat satu pertanyaan baru itu. Nah, kalau Cek itu aku yang nak tanya lagi. Karena tadi kan banyak yang terlibat dari pemerintah itu melalui surat rekomendasi ya. Sedangkan kalau untuk dana belum nih, untuk saat ini belum. Ya kita di efisiensi. Tapi kalau misalnya nih harapan dari GKN Dewek itu apa sih yang di GKN butuh dari pemerintah selain legalitas? Yang pengennya tuh apa sebenarnya itu? Kami dikasih legalitas itu sudah luar biasa bersyukur Cek. Karena ini saat ini inilah yang memudahkan langkah kami untuk kami bisa edukasi, untuk kami bisa melibatkan semakin banyak masyarakat untuk bergabung menjadi pahlawan pendidikan Cek. Jadi dari surat sakti dari pemerintah tadi Cek, jadi kami sebut surat sakti ini karena memang ketika surat ini keluar, akses kami untuk ke sekolah-sekolah itu agak lebih mudah. Jadi sebelum kami ada surat yang dikeluarkan pemerintahan kota, kami nak ke sekolah ini tidak percaya Cek. Oh, iya. Kenapa tidak percaya? Ya karena mereka pikir plastik ini juga masih ada nilai jualnya. Padahal dalam satu trash bag besar itu belum tentu dapat 10.000. Ya kan 5.000 syukur-syukur karena memang nilai jualnya itu rendah nian untuk plastik kalau tidak diolah. Nah, jadi ada berbagai sekolah itu enggak usah lah Dek, tempat lain ndak bisa, harus menghubungi dinas pendidikan dulu. Ndak bisa, ini harus ke sini dulu alurnya. Nah, ketika pemerintah sudah mengeluarkan surat, ini kami disambut dengan baik. Ini dari dinas pendidikan kemarin ya. Ini yang diresmikan si A ya. Dan seterusnya. Jadi
surat yang dikeluarkan pemerintah itu benar-benar bermanfaat untuk kami. Nah, tapi memang untuk saat ini baru beberapa dinas B yang mengeluarkan surat rekomendasi ke kami. Nah, harapan kami dari pemerintahan Kota Palembang pun memberikan kami jalan untuk kami bisa terus mengedukasi dan sosialisasi berbagai kalangan masyarakat atau kalangan di beberapa di institusi pemerintahan khususnya di Kota Palembang khususnya kayak itu, Cek. Itu ya. Jadi untuk sekarang surat Sakti Bel alhamdulillah Iya, karena Cek. tidak dikira pengepul ya. Iya. Gara-gara kolaborasi dengan sekolah-sekolah ngumpul ke sampah dikira pengepul padahal kita udah ada untung ini ya. Iya. Ini non profit kan? Non profit, Cek. Non profit sama sekali dulur. Jadi kalau misalnya adalah kamu yang di instansi terdengar ini pacaklah dibantu dulur kita sih ini. Iya, Cek. Siap. Ya, itu kalau misalnya dari pemerintah. Tapi kalau misalnya dari masyarakat nih yang pengen ikut kontribusi, bisa mulai bergabung, bisa enggak? Sedekah sampah nih open rekrutmen volunteer enggak sih? Siapa tahu ada nih dulu kita nak bergabung nih yang masih muda-muda nih. Untuk saat ini jadilah pahlawan pendidikan dulu, Cek. Oh. Iya, dengan langkah yang sederhana, dengan cukup sedekah sampah botol plastik tadi, secara istiqomah. Nah, ke depan, kalaupun ada nanti akan kami informasikan. Karena memang harapan kami masyarakat ini makin banyak yang terlibat di gerakan kami ini, Cek. Karena memang dari 1,9 ton sampah tadi itu baru bisa membuat 38 produk atau 38 sarana pendidikan tadi, Cek. Nah, sedangkan yang membutuhkan ini banyak. Kayak itu. Jadi sedekah sampah yang kami butuhkan itu banyak. Orang-orang yang terlibat di gerakan ini juga kami harapkan terus bertambah, Cek. Iya. Jadi kalau untuk volunteer tuh untuk saat ini nanti belum ada, nanti kalau ada diumumin di Instagramnya. Instagramnya. Iya. Karena aduh mohon maaf nih ini. Cek kita lah nak di ujung-ujung nih, Cek. Iya, siap, Cek. Tapi untuk harapan ke depan untuk gerakan sedekah sampah ini apa, Cek? Iya. Sebenarnya harapan kami dalam mendirikan gerakan ini itu ada 5 harapan, Cek. Yang pertama, kami bisa menghadirkan sekolah SPP dibayar dengan sampah dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan, Cek. Yang kedua, kami berharap banyak masyarakat yang terlibat dalam menjadi pahlawan pendidikan. Nah, ini terus berjalan dan harapan kami juga makin banyak masyarakat yang terlibat. Nah, yang ketiga, kami juga pengen mendirikan sekolah dari sampah, Cek. Jadi harapan kami juga bisa mendirikan sekolah dari sampah di mana sekolah tersebut mampu memutus mata rantai angka putus sekolah tadi, Cek. Nah, yang keempat, kami ada upaya untuk bagaimana membuat kemandirian operasional pendidikan itu dari pengolahan sampah, Cek. Nah, yang kelima, kami juga berharap ke depan kami juga bisa mengeluarkan beasiswa sampah, Cek. Kayak itu. Beasiswa sampah ini apa? Jadi dari sampah-sampah yang sudah kami himpun, yang sudah banyak masyarakat sedekahkan, ini nanti akan menghasilkan produk. Nah, produk ini jadi hasil penjualan dari produk mereka ini jadi beasiswa untuk mereka tadi, Cek. Oke, jadi dari yang disedekahkan sampahnya jadi komersil ya, buat biaya pendidikan. Iya, Cek, itulah kami beasiswa sampah. Itu harapan dari GKR Sedekah Sampah ini dulu, Semoga apa yang diharapkan ini terlaksana, terwujud secepatnya. Amin. Kita doakan, tapi ini tidak bisa cuma kok gerak yang gerak, tapi ini harus galau-galau nih, kolaborasi galau nih ya. Didoakan baik dulu, siapa tahu jalannya mulus lancar gitu ya dulu ya. Nah, sayang nian ini karena kita nak berakhir sesinya tidak terasa nak 1 jam ini kayaknya sekitar 50 menitan ya dulu ya perbincangan kita pagi ini. Nah, banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil bahwa dari sesuatu yang sering kita anggap tidak ternilai dari cak sampah botol plastik itu bisa jadi berkah yang luar biasa, bahkan ini membantu masa depan pendidikan anak-anak. Walaupun sekarang masih di Palembang, tapi kita doakan semoga gerakan ini, movement ini nyebar ke seluruh Indonesia gitu. Amin. Dan Cek Iwan personal ini ya, ngucap gue terima kasih sama Cek Wahyu yang sudah berkenan hadir nih ya, dan makasih juga untuk edukasinya juga atas waktu dan inspirasi yang telah dibagi bersama kami di obrolan komunitas hari ini. Nah, semoga perbincangan ini bisa membuka wawasan kita galau-galau bahwa perubahan besar itu bisa dimulai dari langkah kecil, termasuk dari rumah kita dewek. Akhir kata, Cek Iwan pamit undur diri. Makasih atas kebersamaannya dalam obrolan komunitas ini, dan sekaligus ini menutup rangkaian Sriwijaya Pagi hari ini edisi Jumat 10 April
tahun 2026 ya. Jadi tapi setelah ini bakal dilanjut lagi di Sriwijaya Siang bersama Cek Mita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.